everyone, ketemu lagi dengan saya Nashwa Azizah. Nah, hari ini kita akan kemana ya? Hari ini kita akan ke Masjid Raya Pekanbaru, masjid tertua di Riau. Untuk pertama-tama kita harus menyediakan pengaman kita. Nah, karena banyak asap di sini dan bau kendaraan, tentu kita harus pakai masker dong. Jangan lupa untuk memakai masker ya. Nah, lalu ada hand sanitizer untuk memastikan tangan kita selalu bersih ya, karena kan di mana-mana pasti banyak kuman nih. Nah, dan yang terakhir yang paling penting nih, jangan lupa memakai helm supaya kita aman saat berkendara. Pastikan sampai terpasang, talinya ya sampai bunyi klik gitu. Nah, kalau udah selesai semuanya nih dari memakai helm, masker, dan hand sanitizer, jadi kita langsung pergi aja ke Masjid Raya Pekanbaru. Masjid Raya Pekanbaru atau Masjid Senapelan Pekanbaru merupakan salah satu masjid tertua di Riau yang terletak di kota Pekanbaru. Nah, karena aku dari Kubang, jadi jarak dari Kubang menuju Jalan Senapelan itu membutuhkan waktu kira-kira 1 jam menggunakan motor. Masjid ini dibangun pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1762. Wah, lumayan lama juga nih ya. Masjid ini dibangun oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah sebagai sultan keempat dari kerajaan Siak Sri Indapura, dan kemudian diteruskan pada masa Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah sebagai sultan kelima dari kerajaan Siak Sri Indapura. Nah, kalau lagi berkendara, apalagi jika jalanan ramai, jangan ngebut-ngebut ya guys. Harapkan membawa kendaraan dengan baik dan tertib saja. Terus jangan lupa selalu memakai helm selama perjalanan ya. Wah, alhamdulillah aku sudah sampai di Masjid Raya Pekanbaru nih guys. Masjidnya indah banget ya dilihat dari jauh. Nah, sebentar lagi aku akan masuk ke dalam nih. Pantengin terus ya video aku dari awal hingga akhir. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Nashwa Azizah. Sekarang kita ada di Masjid Raya Pekanbaru. Masjid Raya Pekanbaru ini termasuk masjid tertua di Riau yang dibangun pada abad ke-18. Ayo temenin aku masuk ke dalam guys. Nah, lantai yang aku pijaki ini termasuk salah satu fasilitas dari Masjid Raya Pekanbaru, di mana digunakan untuk sholat Id, sholat Idul Adha, atau perkumpulan remaja-remaji masjid di Masjid Raya Pekanbaru. Nah, aula yang luas memang difasilitasi untuk hal-hal tersebut ya guys. Nah, sembari menunggu azan zuhur tiba, jadi aku memutuskan untuk mengelilingi Masjid Raya Pekanbaru ini ya. Nah, corak-corak Masjid Raya Pekanbaru sangat unik ya guys, apalagi warnanya yang indah. Kabarnya masjid ini telah mengalami beberapa renovasi. Jadi yang aku tempati sekarang itu sudah renovasi yang terakhir dan yang versi megahnya lagi. Tempat air duduknya dulu ya. Nah, di sini adalah tempat wuduk di Masjid Raya Pekanbaru, di mana sebelum melakukan sholat orang-orang biasanya akan duduk di sini terlebih dahulu. Di sini sangat bersih ya dan rajin dibersihkan oleh petugas kebersihan guys. Jadi jangan takut kalau kotor ya. Nah, ayo kita masuk ke dalam nih. Sebelum kita masuk, terlebih dahulu kita harus melepas sendal dulu ya guys, untuk memastikan kita harus bersih dalam masjid ini.
Masjid ini memiliki 3 lantai ya. Aku ada di lantai kedua, dan yang ini lantai pertama itu paling bawah, tempat untuk memarkirkan kendaraan ya. Aku parkirnya di depan karena kalau di bawah tuh lagi dikunci. Ini suasananya lagi sholat zuhur ya guys. Jadi aku video ini dari belakang dan nggak banyak bicara. Nah, pengunjungnya hari ini lumayan ramai. Aku sekarang lagi di tempat sholat perempuan ya. Halo semuanya, di belakang aku ada sumur tua Masjid Raya Pekanbaru. Masjid ini dibangun tahun 1928 dan diprakarsai oleh Bapak Sulaiman India. Nah, karena aku penasaran dengan sumur tuanya, jadi ayo kita lihat lebih dekat yuk. Nah, di belakang aku ada sumur tua Masjid Raya Pekanbaru yang dipagari dengan pagar putih karena sumur ini sangat dijaga bertahun-tahun oleh pengelola turun-temurun. Jangan khawatir apakah sumur ini kotor atau sumur ini banyak kuman, karena sudah lama sumur ini malah justru sangat bersih ya, dan banyak khasiatnya. Aku sudah tanya langsung dengan pengelolanya nih, jadi jangan khawatir. Nah, untuk air galon sendiri itu tidak berasal dari sumur tua yang aku sebutkan tadi ya guys. Soalnya itu informasi yang salah beredar di masyarakat. Untuk sumurnya telah memiliki surat verifikasi dari pemerintah. Baik, kali ini aku akan mengunjungi komplek makam marhum Pekan dan bukti situs cagar budaya. Nah teman-teman, aku telah sampai di makam marhum Pekan dan melihat plang nama situs cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru. Jadi dengan mempertimbangkan masih adanya peninggalan sejarah dan budaya yang tersisa, tim ahli cagar budaya nasional merekomendasikan untuk mengubah statusnya menjadi struktur cagar budaya melalui surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 209 tentang struktur bangunan cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru pada 3 Agustus 2017. Jadi setiap cagar budaya yang sudah ditetapkan mempunyai payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, dengan status barunya sebagai struktur cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru tetap mendapatkan perlindungan seperti sebelumnya. Nah, karena pagarnya dikunci, jadi aku tidak bisa melihat makam marhum Pekan dengan dekat ya guys. Oke guys, jadi kali ini saya akan mewawancarai salah satu pengunjung. Ini namanya Ibu. Ibu pertama kali kesini atau sudah sering? Nggak pertama kali, nggak sering juga. Pandangan yang pertama kali kesini apa? Bagus ya, dari sebelumnya gitu aja untuk yang paling kelihatan lebih cantik. Utamanya di dalam. Harapan Ibu untuk masjid ini bagaimana kali ini? Semakin rame orang yang Oke semuanya, kali ini aku akan mewawancarai salah satu pengelola di Masjid Raya Pekanbaru. Pantengin terus ya. masjid ini, kalau yang kita duduk ini ya, kita ambil, kita ambil sejarah masjid ini atau sejarah masjid di Pekanbaru. Nah, Ini kayak kan masjid kedua di sini. iya. Berarti ini ya masjid yang pertama, masjid Pekanbaru ya. Masjid ini ya kita ambil masjid yang kedua di Pekanbaru. Ini masjid yang kita duduki ini ada 4 kali perombakan. Ini dulunya sebelumnya masjid raya, namanya dulu masjid aja.
kita ambil pada zaman kejadian Belanda 1901 aja ya. Masjid itu dulu ada di dekat makam. Sebelum itu lagi tahun 1700-an sudah ada masjid. Karena pendiri kota Pekanbaru ini beragama Muslim, dia mendirikan masjid. Masjid itu pada zaman itu dulu seperti beratap daun, berdinding papan, gitu ya kan. Itu pun tak terlalu besar, 9 kali 10. Pada zaman itu, pada zaman sudah 1901. Kalau tahun 1700-an itu pada zaman Raja Sultan keempat dan Sultan kedua. Sultan itu kuburannya ada di samping sebelah kan ada makam ya. Jadi Pekanbaru ini bukan Pekanbaru, Senaplan. Ini bukanlah kota yang sepi atau sunyi. Ini kota udah lama, karena di sini bandar, tempat kapal bersandar dan perekonomian di perairan di Sungai Selat itu udah ramai pada saat itu. Jadi berkembangnya penduduk pedagang, ini kota cukup ramai, daerah ini cukup ramai. Jadi itu tuh masjid itu tadi tak mau lagi untuk penduduk. Nah, jadi berinisiatif lah masyarakat Pekanbaru. Dia membuat masjid yang lebih permanen dan besar ya. Itu tuh ditanda pada tahun 1923 itu ada sepasang suami istri Haji Muhammad dan Haji Sadia. Dia orang Pekanbaru menghibahkan tanah ladang mereka yang semak belukar itu untuk dijadikan masjid. Itu untuk dijadikan masjid kan. Itu masjid itu itu besar. Yang tanda hijau lantai itu nggak besar. Itu kapasitasnya sekitar untuk 200 jemaah. Itu sempit-sempitan tuh. Itu sekitar 14 kali 17. 14 kali 17 itu udah masuk Selasar itu bebas. Pada tahun 1970 itu terus sebentar ya, saya ambil dulu. Ini pada tahun sudah itu ya, pada tahun 1923 itu kan diperkasai oleh masyarakat Pekanbaru yang diketuai oleh Syed Sulaiman. Ini orang keturunan India ya kan. Dialah ketua panitia arsitek. Dia ada arsiteknya. Dan itu dia yang akuntannya sekalian. Jadi menghabiskan biaya sekian. Ya. Jadi pada tahun 1928, 27 atau 1928 kan masyarakat belum merdeka ya kan? Republik Indonesia belum merdeka, itu masih zaman penjajahan. Nah, dibuatlah secara bergotong royong masyarakat Pekanbaru itu dibuat. Jadi dari masjid yang pertama yang pada atapnya dan dulu itu 40 langkah ke matahari itu. Jadi ketua panitia ini ketua panitia, tapi yang membuat itu masyarakat Pekanbaru bergotong royong, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Jadi pada zaman itu kan masih maklum lah, masyarakat Pekanbaru kita pada umumnya Indonesia pada zaman jajah masih kan makan itu kan nasi aja, belum memang mungkin ubi ya belum. Tapi mereka dihadiahi mereka yang bekerja di sini, yang membantu yang itu dihadiahi sirup dan roti, mungkin pizza kalau zaman sekarang kan. Pada tahun itu saya aja kecil tahun 70-an itu limun. Kalau kita minum tuh menggigit ya kan. Limun. Kalau itu tuh sirup dan roti. Itu karena kita di sini udah cukup enak, karena sini perairan dari Singapura ke Kedah itu Malaysia, ya kan?
perairan di sini melalui sini, bukan melalui darat. Jadi pada tahun 70 dirombak lah. Tidak, ini selesainya itu pada tahun 1937. Jadi 10 tahun dari 1928 sampai 1937. 37 selesai. Jadi 10 tahun memakan biaya sekitar 18.700 golden. Dulu zaman itu masih Belanda kan golden. Dirubah pada tahun 70 dari 70-an ini dengan cukup. Jadi ubah sama badan aku. Besarnya sama, tapi model ini terasnya lagi. Kalau ini kan biasa aja. Ada juga sih tapi tak seperti itu kan. Ya, dengan badannya, ubah sama tuh. Ubah sama kan. Ini dia kan. Ini dia kan. Pada tahun 85 badan sama, baik. Ini ketiga ya. Yang keempat besar-besar. Apabila kita lihat, apabila kita lihat bukan ibarat gini, kalau kita bikin rumah tuh, katakan, bukan. Masjid ini dari luar, ini dari dalam. Coba kamu lihat di dalam. Ini tiang-tiang itu untuk ini deh, tiang-tiang ini. Jadi masjid ini ditambah samping kiri, tambah samping kanan, tambah depan, tambah belakang sana, tambah atas. Jadi masjid ini nih termasuk ini bukan dirata dengan tanah. Jadi ini tiang ada 4, ada 6 kan? Tiang itu dulu penyangga kubah ini. Jadi dulu kapasitasnya cuma 200, sekarang 2000. Karena yang dulu tidak muat lagi untuk masyarakat Pekanbaru pada umumnya, sekarang tidak muat lagi. Makanya kalau dulu itu 200 boleh lah. Itu karena dibuat besar itu kan, karena tidak mencukupi jemaah lagi, apalagi bulan puasa. Sedangkan hari Jumat aja sudah melimpah. Kalau yang dulu ya, ibu masih kecilnya di sini, ibu masih tahu, masih kecil-kecil di sini. Ibu jadi kalau udah lama ibu di sini, dari ibu lahir. Ayah ibu di sini jadi pengurus, kakek ibu di sini jadi pengurus. Kami orang Pekanbaru di sini pada umumnya di sini identik dengan masyarakat Pekanbaru. Nah, kali ini aku akan membahas tentang sumur tua di Masjid Raya Pekanbaru. Sumur tua itu sebelum kita membuat suatu bangunan kan kita butuh air tuh, kan? Ngacau semen apa segalanya. Pertama kali dibuat sumur itu di depan dekat gerbang. Gerbang itu termasuk sejarah tuh, masuk ke PCB itu tahun 1940 dibuat. Jadi dibuat sekali udah dibuat kan, masyarakat Pekanbaru sama-sama tadi. Masjid siap, airnya kering karena ini termasuk bukit. Kering. Jadi inisiatif. Jadi gimana orang mau ngambil wudhu? Pada zaman itu belum ada belum ada sumur bor, ya kan? Belum ada. Kita menarik air pakai selang dari Sungai Siak. Jadi inisiatif lah Bapak apa tadi? Syekh Sulaiman tadi. Syekh Sulaiman. Jadi dibangunnya lah air, diwakafkannya lah air. Maksudnya kan diwakafkannya air. Dia yang menggali sumur itu, disuruhnya orang. Jadi biayanya itu dari dia. Jadi infak ya. Jadi sumur, jadi itu sumur tua. Jadi setelah dibangun itu masjid, sumur yang pertama kali dibuat yang di depan, sumurnya kering. Jadi itulah inisiatif Bapak ini membuat. Itulah dia yang dibuat. Jadi yang kita galon itu bukan galon yang kita buat itu bukan sumur tua. Jadi itu kan wakaf, tidak boleh diperjualbelikan. Iya kan, itu wakaf orang. Itu yang depot kita itu tuh dari
sumur bor, atau yang salah-salah itu kan memang banyak beredar di luar ya. Sumur tua itu dijadikan dibikin depot, berarti oh bukan. Nah itu tuh dari sumur bor. Nah jadi itu, tapi air di sumur tua itu ya kan kita tidaklah menghancurkan tapi orang-orang. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu melempem-melempem hidup. Nah, betul-betul mungkin, kemungkinan itu karena di sini sendiri, iya namanya juga manusia. Bacakan di sini sering baca Quran, azan, belum lagi bulan puasa, ya kan? Jadi orang menganggap ayat ini dinding. Ada kan balai pomnya itu setara dengan tangan water. Iya, di sini yang datang itu bukan dari wisata lokal aja. Ini termasuk masjid tertua, karena masjid ini beda dengan masjid yang lain. Masjid yang lain boleh megah mereka. Kita di sini uniknya kita punya cerita. Masjid ini punya cerita, dia punya sejarah. Di sini bukan yang lokal aja. Di sini kan termasuk masjid pariwisata, salah satu pariwisata ya yang dikunjungi. Di sini dari mancanegara, luar kota, lokal, luar kota dan mancanegara. Mancanegara ini, karena masjid ini dikunjungi, kenapa? Karena di sebelah ada makam Raja Sultan ke-45. Sultan itu kan, Sultan Siak itu ada 12, jadi ada tersebar ke Nusantara, ada sampai ke Malaysia. Jadi rumpun Melayu itu anak cucunya itu tuh berkumpul sini, dan di sini kebetulan mereka sini dan waktu sholatnya kemari. Di situ ada pasar wisata, pasar bawah. Jadi jadi di situ ada Sultan kelima itu Sultan Muhammad Ali. Sultan kelima saya bilang gitu ya. Sultan kelima itu Sultan itu yang satu bergelar Marhum Bukit, yang satu bergelar Marhum Pekan. Kenapa Marhum Bukit? Karena dia pemerintahan dipindahkannya dari Mempura Siak sana ke Kampung Bukit ini. Jadi anaknya itu mendirikan Pekan itu artinya pasar. Jadi pasar yang baru, Pekan dan dia Jadi makanya dia bergelar Marhum Pekan. Pekan itu dia mendirikan pasar. Marhum Bukit dia mendirikan memindahkan pusat pemerintahan dari Mempura ke Kampung Bukit ini. Ini bukit dulu. Ini tinggi dari yang lain. Kalau tak ada gedung-gedung itu, karena perpindahan masjid-masjid yang kecil-kecil tadi itu, dari Kampung Dalam ke Pelita Pantai sampai gitu. Kenapa? Terendam air sini dulu setiap tahunnya. Banjir air dari Kampung meluap ke sini. Ibu merasakan. Di sini tak terbanjir karena ini tinggi. Jadi memang namanya Kampung Bukit, Kampung Senaplan. Ini Kampung Senaplan ini yang tertua. Harapan ibu ke depan untuk bukit ini bagaimana? Harapan ibu ke depan ini adalah regenerasi. Jadi ibu senang ada anak-anak muda seperti kalian yang rajin di sini, yang mau sayang akan masjid. Demikianlah cara saya mengelilingi Masjid Raya Pekanbaru. Jadi kesimpulannya tuh masjid lain boleh megah ya. Kalau masjid ini tuh keunikannya dia memiliki sejarahnya sendiri seperti yang diceritakan oleh pengelolanya. Salah satunya dia juga memiliki sumur tua. Sumur tua tuh yang dijaga oleh pengelola di sini yang sifatnya sangat mahal gitu ya. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Kalian komen wisata apa yang harus saya kunjungi setelah ini. Dadah.